Bukek Xiansu. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 50. Dengan senjata di tangan mereka sudah mengeroyok dua orang itu. Menyesal tidak berhasil, Nona. Tidak apa, Toako. Mati di sampingmu membesarkan hati. Benarkah? Tentu saja, karena engkau seorang yang baik sekali, Kui Toako. Tidak apa, Toako. Mati di sampingmu membesarkan hati. Benarkah? Kalau begitu, marilah mati bersama. Pemuda itu dengan wajah berseri sudah siap dengan sepasang senjatanya, mereka saling membelakangi dan saling melindungi. Para prajurit sudah berdesak-desakan hendak menyerbu. Tiba-tiba terdengar suara yang halus dan tenang, namun penuh wibawa. Harap cuy sekalian tidak menggerakkan senjata. Sungguh ajaib sekali. Biarpun ada di antara mereka yang tidak mempedulikan kata-kata ini dan hendak tetap menyerang, tiba-tiba saja merasa bahwa tangan mereka tidak mampu bergerak. Terdengar seruan-seruan kaget dan heran, dan kini semua mata memandang kepada seorang pemuda yang dengan tenangnya berjalan memasuki kepungan itu, dengan membuka jalan di antara para prajurit. Juga Kuilun dan Suat Hong mengeluarkan seruan tertahan. Mereka berdua pun merasa betapa tangan mereka tidak dapat digerakkan. Otomatis mereka pun menoleh dan melihat pula seorang pemuda yang memasuki kepungan itu dengan sikap tenang sekali. Seorang pemuda yang berpakaiannya sederhana, agak kurus, matanya memancarkan sinar yang luar biasa, pemuda yang memandang kepada Suat Hong dengan senyum di bibir. Su Heng. Tiba-tiba Suat Hong menjerit, pedangnya terlepas dari pegangan dan sambil terisak dia lari menghampiri lalu menubruk pemuda itu yang bukan lain adalah Kuasin Liong. Su Heng. Ai, Su Heng. Ibuku. Tenanglah, Sumai, tenanglah. Suara Sin Liong mengandung wibawa yang luar biasa sehingga Suat Hong yang dilanda kekagetan dan keharuan hebat karena sama sekali tidak menyangka bahwa Su Hengnya masih hidup itu, dapat menenangkan hatinya. Su Heng. Betapa bahagia rasa hatiku. Su Heng, jangan kau tinggalkan aku lagi. Tidak, Sumai. Tidak lagi. Aku cinta padamu, Su Heng. Aku cinta padamu. Tanpa malu-malu Suat Hong meneriakkan suara hatinya ini di tengah-tengah kepungan ratusan, bahkan ribuan orang prajurit. Kuilun memandang semua itu dan dua titik air mata membasahi bulu matanya. Dia merasa terharu, juga girang sekali, girang melihat kebahagiaan Suat Hong dan sekaligus dia teringat kepada Soan Chu. Dia pun sudah dapat bergerak, melangkah maju dan berkata, Kuatai Hiap, syukur bahwa engkau masih dalam keadaan selamat. Sungguh aku ikut merasa girang. Sin Liong tersenyum kepadanya. Kui Toako, engkau seorang sahabat yang baik. Simpanlah pedang dan kipasmu, tidak perlu melanjutkan pembunuhan yang tidak ada gunanya ini. Kuilun menurut, akan tetapi matanya memandang ragu dan sambil menyarungkan pedang dan menyimpan kipasnya, dia bertanya, akan tetapi. Mereka itu. Terdengar teriakan-teriakan dari para pengepung. Tangkap mata-mata musuh. Bunuh pemberontak. Tangkap pembunuh Bo Chiang Kun. Ribuan orang prajurit sudah bergerak lagi. Suat Hong memegang lengan Su Hengnya dan Kuilun juga mendekati Sin Liong. Betapapun juga, gentar dia menghadapi ribuan orang yang berteriak itu, apalagi dia tidak boleh melawan. Ketenangan Sin Liong membuat dia mencari perlindungan dekat pemuda ini. Sin Liong memegang lengan sumoinya dan terdengarlah suaranya penuh kesabaran dan ketenangan yang wajar. Cui sekalian tahu bahwa mereka berdua ini bukan mata-mata, dan Cui tahu apa yang telah terjadi. Maka harap Cui perkenankan kami pergi, kemudian sebaiknya melaporkan kepada Sri Baginda apa yang telah terjadi sehingga dapat diambil tindakan tepat, demi ketertiban. Suara ini demikian halus, akan tetapi mengatasi semua teriakan dan anehnya orang-orang itu tidak berteriak-teriak lagi. Kami hendak pergi sekarang. Sin Liong memegang lengan Suat Hong dengan tangan kanannya, memegang lengan Kuilun dengan tangan kiri, lalu menarik kedua orang itu keluar dari kepungan. Suat Hong dan Kuilun melangkah dengan bengong, merasa seperti dalam mimpi saja karena ketika mereka melangkah pergi melalui ribuan orang pasukan itu, tidak ada seorang pun di antara para prajurit yang mencoba untuk menghalangi mereka, bahkan ajaibnya, tidak ada seorang pun yang memandang mereka, seolah-olah para prajurit itu tidak melihat mereka. Dan memang begitulah. Para prajurit itu pun bengong ketika secara tiba-tiba setelah pemuda tampan halus itu berpamit,
tiga orang itu tiba-tiba saja lenyap dari situ tanpa meninggalkan bekas. Setelah Xin Liong dan dua orang temannya pergi jauh, barulah gempar di tempat itu dan akhirnya Kaisar memperoleh laporan tentang semua peristiwa yang terjadi. Panglima Husin dikirim pulang dan pimpinan pasukannya diserahkan kepada Ahmed. Sementara itu, Xin Liong, Qilun dan Suat Hong pergi meninggalkan Sichuan. Ketika mereka tiba jauh dari daerah itu, mereka berhenti dan Suat Hong berkata, "Su Heng, mengapa kita meninggalkan Sichuan? Aku ingin sekali menjadi Sukarlawati, membantu Kaisar dan membasmi pemberontak yang telah mengakibatkan kematian ibu, kematian Soancu dan ayahnya, bahkan kematian kakek buyutku." Benar apa yang dikatakan Nona Suat Hong, Kuatai Hiap. Perjuangan menanti tenaga kita. Marilah kita bertiga membantu kerajaan membasmi pemberontak. Xin Liong menarik napas panjang, memegang tangan Sumoynya dan diajak duduk di atas rumput. Suat Hong duduk dekat Suhengnya dan memandang wajah Suhengnya dengan penuh kagum dan kasih sayang. "Kuito aku, benarkah engkau tertarik dengan perang, dengan saling bunuh-membunuh antara manusia, antara bangsa sendiri itu? Betapa mengerikan, Toako. Menggunakan ilmu silat untuk membela yang lemah, untuk menentang yang jahat masih dapat dimengerti dan masih mending. Akan tetapi bunuh-membunuh hanya untuk membela sekelompok manusia lain saling memperebutkan kemuliaan duniawi, sungguh patut disesalkan. Mereka itu hanya ingin mempergunakan orang lain demi mencapai cita-cita sendiri." Apa yang dikatakan Su Heng memang tepat, Kuito aku. Ingat saja pengalamanku. Aku jauh-jauh datang untuk menjadi Sukarlawati, membantu mereka, akan tetapi belum apa-apa aku sudah akan dikorbankan demi untuk menyenangkan hati panglima asing itu. Suat Hong berkata kemudian dia menceritakan pengalamannya kepada Xin Liong, semenjak mereka berpisah dan dia ditolong oleh kakek buyutnya, sampai dia berpisah dari Qilun meninggalkan ibunya yang menghadapi maut. "Aku tidak berhasil mencari Suinio dan Toan Ki yang kutitipi pusaka-pusaka Pulau Es. Maka aku berniat membantu Kaisar sekaligus mencari mereka yang kurasa melarikan diri membawa pusaka-pusaka itu untuk mereka sendiri." Sungguh menggemaskan. Jangan tergesa-gesa berprasangka buruk terhadap orang lain, Sumoy. Kelak kita memang harus mencari mereka dan meminta kembali pusaka-pusaka itu untuk kita bawa kembali ke Pulau Es. Qilun juga menceritakan riwayatnya semenjak dia berpisah dari Suat Hong. Kemudian mereka minta agar Xin Liong suka menceritakan riwayatnya. "Bagaimana engkau yang menurut cerita kakek buyut dilempar ke sumur ular dan ditutup dengan reruntuhan guha, dapat menyelamatkan diri, Su Heng? Dan selama ini engkau kemana saja?" Xin Liong tersenyum. "Aku memang nyaris tewas di sumur itu, akan tetapi memang agaknya belum tiba saatnya aku mati, maka batu mustika hijau kepunyaanmu ini telah menolongku, Sumoy." Xin Liong mengeluarkan mustika hijau itu. Suat Hong menerima batu itu dan menciumnya. "Terima kasih, kau telah menyelamatkan Su Heng," katanya girang. Xin Liong lalu menuturkan dengan singkat keadaannya selama 2 tahun di dalam sumur ular sampai dia berhasil keluar ketika sumur itu dibongkar oleh Han Buong dan orang-orang Kerdil. Ibunya yang mencelakanmu, anaknya yang tanpa sengaja menolongmu." Suat Hong berseru heran. "Lalu bagaimana kau bisa datang ke Sichuan dan menyelamatkan aku dan Kuito aku? Mula-mula aku pergi ke kota raja dan mendengar betapa ibumu, juga Soancu telah tewas di sana, akan tetapi juga bahwa ibu tirimu Te Kuat Lin juga tewas pula. Karena aku menduga bahwa peristiwa itu tentu membuat engkau dimusuhi oleh para pemberontak, maka aku yakin bahwa kau tentu membantu Kaisar di Sichuan, maka aku segera menyusul ke sini dan kebetulan sekali melihat engkau dan Kuito aku dikeroyok para prajurit." Xin Liong tidak memberitahukan bahwa sesungguhnya telah terjadi keajaiban pada dirinya sehingga seolah-olah dia tahu bahwa Sumoynya berada di Sichuan. Seolah-olah apa yang terjadi bukan merupakan rahasia lagi baginya. Tiba-tiba Qilun bertanya nada suaranya hati-hati dan penuh sungkan, "Kuatai Hiap, sejak dulu saya tahu bahwa Tai Hiap memiliki kepandaian luar biasa. Akan tetapi, tadi di sana seruan Tai Hiap membuat ribuan orang berhenti bergerak, bahkan aku pun tidak mampu bergerak. Kemudian, ketika kita pergi, terjadi keajaiban, seolah-olah mereka itu sama sekali tidak melihat kita pergi." Xin Liong hanya tersenyum dan mengangkat pundak tanpa menjawab. "Benar. Apa yang telah kau lakukan tadi, Su Heng?" Suat Hong juga bertanya. "Tidak apa-apa, Sumoy. Engkau pun melihat sendiri.
Kita pergi dari mereka, dan karena tidak ada permusuhan atau kebencian di hatiku, tentu saja mereka pun tidak melakukan apa-apa. Swat Hong memang sejak dahulu sudah tahu akan keanehan watak Suhengnya dan kadang-kadang ucapan Suhengnya tidak dimengerti sama sekali, maka jawaban sederhana ini cukup baginya. Tidak demikian dengan Kui Lun. Pemuda ini menduga bahwa pemuda Pulau Es itu bukanlah manusia biasa, maka cepat dia berkata, "Kua Tai Hiap, jika Tai Hiap berkenan, saya mohon petunjuk." Sin Leong menoleh, memandang. Mereka bertemu pandang dan Sin Leong tersenyum lagi. "Kau sebaiknya pulang saja ke Pulau Kura-Kura, Kui Toako. Dan mengingat engkau suka sekali akan ilmu silat dan aku yakin bahwa engkau tidak akan menggunakan ilmu itu untuk berbuat jahat, maka mungkin aku dapat menambahkan sedikit tingkat ilmumu itu. Harap kau coba-coba mainkan pedang dan kipasmu itu sebaik mungkin." Bukan main girangnya hati Kui Lun. Dia menjura dengan hormat sambil mengucapkan terima kasih. Kemudian dia mencabut pedang dan kipasnya lalu bermain silat di depan Sin Leong dan Swat Hong. Seperti kita ketahui, dari kitab kuno Sin Leong memperoleh ilmu luar biasa, yaitu mengenal semua inti ilmu silat dari gerakan pertama saja. Maka setelah Kui Lun mainkan jurus-jurus simpanan yang paling lihai dan menghentikan permainan silatnya, Swat Hong bertepuk tangan memuji, sedangkan Sin Leong berkata, "Ada kelemahan-kelemahan di dalam beberapa jurusmu, Toako." Pemuda luar biasa ini lalu memberi petunjuk kepada Kui Lun yang menjadi terheran-heran, kagum dan girang sekali. Petunjuk-petunjuk itu merupakan penyempurnaan dari semua ilmu silatnya. Dia menerima dan melatih petunjuk-petunjuk ini dan demikianlah, sampai hampir sebulan lamanya, 3 orang ini melakukan perjalanan ke timur dan di sepanjang perjalanan, Kui Lun menerima petunjuk-petunjuk dari Sin Leong, bahkan Kui Lun menerima pelajaran latihan untuk menghimpun tenaga Sinkang. Selama sebulan itu, Kui Lun memperoleh keyakinan bahwa pemuda Pulau Es ini benar-benar bukan seorang manusia biasa. Tidak tanduknya, bicaranya, pandang matanya, dan betapa pemuda itu dapat mengerti ilmu silatnya lebih sempurna daripada dia sendiri. Maka ketika tiba saatnya berpisah, dia tanpa ragu-ragu menjatuhkan diri berlutut di depan Sin Leong. "Harap jangan berlebihan, Kui Toako," kata Sin Leong. "Wah, Toako. Apa-apaan ini?" Swat Hong juga mencela. "Kua Tai Hiap, saya boleh dibilang adalah murid Tai Hiap. Dan Han Li Hiap, agaknya belum tentu selama hidupku akan dapat bertemu lagi dengan Jiwi, kalian. Perkenankan saya, Kui Lun, mengaturkan terima kasih dan selama hidup saya tidak akan melupakan Jiwi." "Hus. Sudahlah, Toako. Kita berpisah di sini. Engkau ke selatan dan kami akan terus ke timur. Mari, Sumoy, kita lanjutkan perjalanan," kata Sin Long dengan suara tenang dan biasa saja, lalu mengajak Sumoynya pergi dari situ. Swat Hong beberapa kali menengok dan melihat Kui Lun masih berlutut dengan mata basah air mata. Dia pun terharu, akan tetapi tidak lagi merasa sengsara seperti ketika dia berpisah dari Kui Lun hampir 2 tahun yang lalu. Kini Sin Leong, Suhengnya, pria yang dicintainya, berada di sampingnya. Tidak ada lagi perkara apapun di dunia ini yang dapat menyusahkan hatinya lagi. Sudah terlalu lama kita meninggalkan Bu Suinio dan Lai Toan Ki, 2 orang muda yang dipercaya oleh Swat Hong untuk menyelamatkan pusaka-pusaka Pulau Es. Benarkah dugaan Swat Hong bahwa mereka itu bertindak curang, mengangkangi sendiri pusaka-pusaka yang secara kebetulan terjatuh ke tangan mereka itu? Sama sekali tidak demikian dan mari kita mengikuti perjalanan mereka semenjak mereka meninggalkan kota raja. Malam hari itu, mereka berhasil lolos keluar dari kota raja dan semalam suntuk terus melarikan diri ke barat. Pada keesokan harinya, dengan tubuh lesu dan lelah, mereka sudah tiba jauh dari kota raja dan selagi mereka hendak mengaso, tiba-tiba terdengar derap kaki kuda dari belakang. Mereka terkejut dan cepat menyelinap ke dalam semak-semak untuk bersembunyi. Akan tetapi, 4 orang yang menunggu kuda itu sudah melihat mereka dan begitu tiba di tempat itu, mereka meloncat turun, mencabut senjata dan seorang di antara mereka berseru, 2 orang pengkhianat rendah, keluarlah. Dari tempat persembunyian mereka, Suinio dan Toan Ki mengenal 4 orang itu. Mereka adalah bekas-bekas teman mereka ketika masih membantu An Lusan dahulu di masa perjuangan. Karena mengenal mereka dan tahu bahwa mereka itu adalah orang-orang Kang Ou yang dahulu juga membantu pemberontakan karena sakit hati kepada kelaliman Kaisar, Suinio dan Toan Ki meloncat keluar. Liam Toan Ki tersenyum memandang kepada kakek berusia 50 tahun yang memimpin rombongan 4 orang itu.
Kakek ini bernama Tio Sek Bei, murid dari seorang tokoh Kang Ou kenamaan, yaitu Tian Tok Bong Sek Bin. Adapun 3 orang yang lain adalah orang-orang Kang Ou yang agaknya tunduk kepada Tio Sek Bei ini, namun menurut pengetahuan Toan Ki, kepandaian mereka tidaklah perlu dikhawatirkan. Hanya orang si Tio ini lihai. Tio tuaku, kita sama mengerti bahwa perjuangan kita hanya untuk menghalau Kaisar Lalim. Urusan kami di Istana Tekuat Lin sama sekali tidak ada hubungannya dengan urusan perjuangan. Harap Toako tidak mencampuri urusan pribadi dan suka mengalah, membiarkan kami pergi dengan aman. Hahaha. Liam Toan Ki, enak saja kau bicara. Setelah berhasil memperoleh pusaka-pusaka keramat, mau lolos begitu saja dan melupakan teman. Kami berempat tentu akan menerima uluran tanganmu yang bersahabat kalau saja persahabatan itu kau buktikan dengan membagikan sebagian pusaka itu. Demikian banyaknya, buat apa bagi kalian? Membagi sedikit kepada kawan, sudah sepatutnya, haha. Tio Sek Bei berkata sambil menudingkan senjata toya di tangannya ke arah punggung Toan Ki, di mana terdapat buntalan pusaka yang dititipkan kepadanya oleh Swat Hong. Ya, sebaiknya bagi rata antara teman sendiri. Saudara Liam Toan Ki dan Nona Bu Swinyo, kata orang kedua sedangkan teman-temannya juga mengangguk setuju. Toan Ki terkejut. Mengertilah dia bahwa tentu 4 orang ini malam tadi ikut mengepung dan mereka mendengar penitipan pusaka itu oleh Swat Hong, maka mereka lalu diam-diam mengejar sampai di hutan ini. Saudara-saudara. Kalau kalian tahu bahwa ini adalah pusaka tentu kalian tahu pula bahwa ini bukanlah milikku, dan aku hanya dititipi saja dan tidak berhak membagi-bagikan kepada siapapun juga. Hahaha. Lagaknya. Siapa mau percaya omonganmu? Pusaka-pusaka dari Pulau Es yang hanya dikenal di dunia Kang Ou sebagai dalam dongeng telah berada di tangan kalian dan kalian benar-benar tidak menghendakinya? Bohong, kata Tio Sek Bei sambil tertawa mengejek. Bohong atau tidak? Apa yang dikatakan oleh Kikoko adalah tepat. Kami tidak akan membagi pusaka kepada kalian atau siapapun juga. Habis kalian mau apa? Bu Swinyo membentak sambil mencabut pedangnya. Haha, wah lagaknya. Kalau begitu, pusaka itu akan kami rampas dan kalian berdua, mati atau hidup, akan kami seret kembali ke kota raja, kata Tio Sek Bei sambil memutar toyanya, diikuti oleh 3 orang kawannya. Swinyo dan Toan Ki menggerakkan senjata dan melawan dengan mati-matian. Ilmu toya yang dimainkan oleh Tio Sek Bei amat hebat dan aneh karena dia adalah murid dari Tian Tok. Tian Tok, racun langit, terkenal sebagai seorang ahli racun dan sebagai pemuja tokoh dongeng Kauci Tian si Raja Monyet. Maka yang paling hebat di antara ilmu silatnya adalah ilmu silat toya panjang yang disebut Kim Kau Pang seperti senjata tokoh dongeng Kauci Tian sendiri. Muridnya ini, biarpun senjatanya toya, namun dimainkan dengan gerakan yang amat aneh dan sebentar saja Toan Ki sudah terdesak olehnya. Namun, Liam Toan Ki adalah seorang murid Hawa Sanpai yang memiliki dasar ilmu yang bersih dan kuat. Selain itu, dia sudah mempunyai banyak pengalaman, bahkan tidak ada yang tahu bahwa dia adalah murid Hoa Sanpai karena selain dia tidak pernah mengaku karena takut membawa-bawa nama Hoa Sanpai dengan pemberontakan, juga ilmu silatnya sudah dia campur dengan ilmu silat lain sehingga tidak kentara benar. Dengan gerakan pedang yang indah dan cepat, dia dapat menjaga diri dari desakan toya di tangan Tio Sek Bei. Di lain pihak, Swinyo yang menghadapi pengeroyokan 3 orang itu, tidak mengalami banyak kesulitan. Wanita muda ini pernah digembleng oleh Tekuat Lin, sedikit banyaknya telah mewarisi ilmu yang dahsyat dari wanita itu, maka kini dikeroyok oleh 3 orang lawan yang tingkatnya di bawah dia, tentu saja dia dengan mudah dapat mempermainkan mereka. Terdengar Swinyo mengeluarkan suara melengking berturut-turut seperti yang biasa dikeluarkan oleh Tekuat Lin, dan 3 orang lawannya roboh berturut-turut dan terluka parah, tidak mampu melawan lagi. Sambil melengking keras, Swinyo meloncat dan membantu kekasihnya yang terdesak oleh toya Tio Sek Bei. Cering! Terang! Swinyo terhuyung, akan tetapi Tio Sek Bei merasa betapa telapak tangannya panas. Liam Toan Ki tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, menubruk maju dan memutar pedangnya kemudian dibantu oleh kekasihnya dia terus mendesak sehingga permainan toya dari murid Tian Tok itu menjadi kacau. Akhirnya, 30 jurus kemudian, robohlah Tio Sek Bei, lengan kanannya terbacok dan terluka parah, juga pundak kirinya terobek ujung pedang Swinyo. Lekas! Kita pakai kuda mereka!
Liam Toanki berkata kepada kekasihnya. Suinio menyambar kendali 2 ekor kuda terbaik, sedangkan Toanki lalu mencambuk 2 ekor kuda yang lain sehingga binatang-binatang itu kabur ketakutan. Kemudian mereka meloncat ke atas punggung kuda rampasan itu dan membalapkan kuda meninggalkan tempat itu. Mestinya mereka itu dibunuh, akan tetapi aku tidak tega melakukannya, kata Toanki. Benar, belum tentu mereka itu jahat. Moi, berhenti dulu, tiba-tiba Toanki berkata. Suinio menahan kudanya dan melihat kekasihnya seperti orang bingung. Ada apakah? Tidak baik kalau kita menuruti permintaan Nona Han Swat Hong pergi ke awan merah. Bu Suinio mengerutkan alisnya dan memandang kepada kekasihnya dengan penuh selidik. Selama ini, dia selain mencinta, juga kagum dan percaya penuh kepada kekasihnya yang dianggapnya seorang pria yang gagah perkasa dan patut dibanggakan. Akan tetapi sekarang dia memandang penuh curiga. Jangan-jangan kekasihnya juga ketularan penyakit seperti 4 orang tadi, menginginkan pusaka Pulau Es. Biarpun dia sendiri belum pernah membuka-buka pusaka-pusaka itu, namun dia maklum bahwa pusaka-pusaka Pulau Es yang berada di tangan gurunya adalah pusaka yang tak ternilai harganya, benda keramat yang tentu mengandung ilmu-ilmu mujizat. Koko, apa? Apa maksudmu? Mendengar nada suara kekasihnya, Toanki mengangkat muka memandang. Mereka bertemu pandang dan Toanki tersenyum, memegang tangan kekasihnya dan mencium tangan itu. Ih! Kau berdosa padaku, memandang penuh curiga seperti itu, katanya tertawa. Tidak, Moi, tidak ada pikiran yang bukan-bukan di dalam hatiku. Aku hanya teringat akan bahaya besar kalau kita ke awan merah. Tio Sek Bei tadi adalah murid Tiantok, sedangkan Tiantok adalah Suheng dari puncak awan merah di Taihangsan. Kalau murid dari Sang Suheng seperti Tio Sek Bei tadi, apakah kita dapat mengharapkan sutenya akan lebih baik? Jangan-jangan kita seperti ular-ular menghampiri penggebuk? Sialan! Kau samakan aku dengan ular. Koko, kalau begitu, bagaimana baiknya sekarang? Suinio menghentikan kelakarnya karena menjadi khawatir juga. Suimoy, tugas yang kita pikul bukanlah ringan. Apalagi karena agaknya sudah banyak yang tahu bahwa kita berdualah yang memegang pusaka-pusaka Pulau Es, maka kurasa langkah-langkah kita tentu akan dibayangi orang-orang Kang Ou yang ingin merampas pusaka Pulau Es. Kemanapun kita pergi, kita tentu akan dicari oleh mereka. Suinio menjadi pucat. Baru dia sadar betapa berat dan berbahaya tugas mereka. Kalau begitu bagaimana baiknya? Tidak ada jalan lain kecuali berlindung ke Hawasan. Aku akan minta bantuan Hawasan Pai agar suka menerima kita bersembunyi di sana dan menyembunyikan pusaka di sana. Hanya Hawasan Pai saja yang dapat kupercaya dan kiranya tidak sembarangan orang berani main gila di Hawasan Pai. Engkau benar, Koko dan aku setuju sekali. Akan tetapi, bagaimana nanti kalau yang mempunyai pusaka ini menyusul kita ke puncak awan merah dan tidak mendapatkan kita di sana? Lebih baik begitu daripada mendapatkan kita di sana tanpa pusaka lagi, atau mendengar bahwa kita tewas dan pusaka dirampas orang. Sebagai orang-orang yang sakti, tentu mereka akan dapat mencari kita atau menduga bahwa aku berlindung ke Hawasan Pai. Mari kita berangkat, Moi, hatiku tidak enak sebelum kita tiba di Hawasan. Demikianlah, 2 orang itu lalu bergegas melanjutkan perjalanan ke Hawasan. Setelah tanpa halangan mereka tiba di bukit itu, Toanki mengajak kekasihnya langsung menghadap ketua Hawasan Pai yang terhitung Toa Supeknya, uap guru pertama, sendiri yang tidak pernah dijumpainya. Setelah bertemu dengan Kong Tianchu, ketua Hawasan Pai pada waktu itu, seorang kakek tinggi kurus yang bersikap lemah lembut dan rambutnya sudah putih semua, serta merta kedua orang muda itu menjatuhkan diri berlutut. Tecu Liam Toanki menghaturkan hormat kepada Tewea Supek, kata Toanki. Tecu Bu Suinio menghaturkan hormat kepada Lo Cianpue, kata Suinio penuh hormat. Kakek itu mengangguk-angguk. Duduklah dan bagaimana engkau dapat menyebut Pinto sebagai Toa Supek, orang muda? Tecu adalah murid dari Suhu Tan Kiat yang membuka perguruan silat di Kunmin dan menurut Suhu, katanya beliau adalah Sute dari Toa Supek yang menjadi ketua di Hawasan Pai, sungguh pun Suhu berpesan agar Tecu tidak menyebut-nyebut nama Hawasan Pai kepada siapapun juga. Kakek itu kelihatan terkejut, lalu menarik napas panjang, mengelus jenggotnya dan kembali mengangguk-angguk. Tan Sute memang murid Suhu, akan tetapi sayang, pernah dia membuat mendiang Suhu marah dan mengusirnya. Padahal bakatnya baik sekali. Kiranya dia membuka perguruan silat.
Dan dia pesan agar muridnya tidak membawa nama Hawa Sanpai? Bagus, ternyata dia jantan juga. Di manakah dia sekarang dan bagaimana keadaannya? Suhu telah tewas dalam keadaan penasaran, difitnah pembesar sebagai pemberontak dan dijatuhi hukuman mati. Ah! Karena itulah maka Teochew sebagai muridnya yang juga menderita karena orang tua Teochew juga menjadi korban keganasan pembesar pemerintah, lalu ikut berjuang bersama An Lushan. Kemudian setelah berhasil Teochew mengundurkan diri karena Teochew tidak menghendaki kedudukan apa-apa. Apalagi melihat betapa An Goan Sui menerima bantuan orang-orang dari kaum sesat, maka Teochew mengundurkan diri. Bagus, baik sekali engkau mengambil keputusan itu, karena biarpun engkau tidak menyebut nama Hoa Sanpai, namun Pinto akan ikut merasa menyesal kalau ada orang yang mewarisi kepandaian Hoa Sanpai mempergunakan kepandaian itu untuk urusan pemberontak. Sekarang engkau bersama nona ini datang menghadap Pinto, ada keperluan apakah? Teochew datang untuk mohon pertolongan Toa Supek. Nona ini adalah tunangan Teochew, dia putri dari mendiang Lushan Lojin. Xiancai. Lushan Lojin sudah meninggal? Pinto pernah bertemu satu kali dengan ayahmu, Nona. Seorang yang gagah perkasa. Kemudian kakek ini menoleh kepada Liem Toan Ki dan bertanya, pertolongan apakah yang kalian harapkan dari Pinto? Dengan terus terang tanpa menyembunyikan sesuatu, Liem Toan Ki lalu menceritakan tentang penyerbuannya bersama para penghuni Pulau Es, betapa kemudian Putri Pulau Es telah menitipkan pusaka Pulau Es kepada mereka berdua, kemudian betapa mereka dihadang orang jahat yang hendak merampas pusaka dan mereka mengambil keputusan untuk bersembunyi di Hawa Sanpai. Kakek itu menjadi bengong mendengar penuturan panjang lebar itu, beberapa kali memandang ke arah buntalan di punggung Toan Ki dan memandang wajah mereka berdua seperti orang yang kurang percaya. Xiancai. Kalau tidak melihat wajah kalian berdua yang agaknya bukan orang gila dan bukan pembohong, Pinto sukar untuk percaya bahwa kalian telah bertemu bahkan bertanding bahu-membahu dengan orang-orang Pulau Es. Pinto kira bahwa nama Pulau Es hanya terdapat dalam dongeng belaka. Karena Teochew yakin bahwa tentu orang-orang di dunia Kangou akan saling berebut untuk merampas pusaka-pusaka ini, maka Teochew berdua mengambil keputusan untuk berlindung di Hawa Sanpai sampai yang berhak atas pusaka-pusaka itu datang mengambilnya. Sampai lama kakek itu termenung dan menundukkan kepalanya, dipandang dengan hati gelisah dan tegang oleh Toan Ki dan Suinio. Akhirnya kakek itu mengangkat mukanya memandang dan berkata, suaranya bersungguh-sungguh. Selamanya Hawa Sanpai menjaga nama dan kehormatan sebagai partai orang-orang gagah. Entah berapa banyak anak murid Hawa Sanpai tewas dalam mempertahankan kebenaran dan keadilan, bahkan ada pula yang tewas tanpa Pinto ketahui apa sebabnya dan di mana tewasnya seperti Keesan Mohan, 5 orang murid Pinto yang dahulu bertugas melindungi Sintong. Ai! Tiba-tiba Suinio mengeluarkan teriakan tertahan dan ketika kakek itu memandang kepadanya, dia cepat berkata, Mendiang Subo adalah bekas Ratu Pulau Es yang menyeleweng dan bersekutu dengan Kiam Mo Chai Lilioksi memberontak kepada pemerintah. Bersambung ke bab 51.